Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Respon Ahok ya ketika Anies Baswedan dilirik oleh PDIP. Mereka mengatakan saya akan patuh dan mengikuti partai PDIP kemanapun langkah mereka. Artinya secara tidak langsung bahwa Ahok ini sudah patuh kepada PDIP begitu kan. Berbeda dengan si Gibran, berbeda dengan Jokowi begitu. Mereka dibesarkan oleh PDIP tapi mereka menjadi pengkhianat. Orang mengatakan seperti itu. Inilah yang kemudian apa respon Ahok ini ketika mungkin salah satunya Ahok ini sudah kabarnya mau dicalonkan begitu kan ya. Tapi ketika kita lihat saja bahwa Ahok ini kan sudah semakin ini begitu kan ya, semakin turun elektabilitas mereka. Makanya respon Ahok kepada Anies Baswedan sangat luar biasa ternyata. Karena mereka tuntutan kepada partai, menghormati partai di situ. Ya walaupun secara tidak langsung mungkin ya tidak mau mendukung Anies Baswedan, tapi inilah sebuah partai, kan begitu logikanya. Bisa saja Ahok menjadi tim sukses dari Anies Baswedan, bisa saja itu terjadi. Kalau Ahok menjadi tim sukses Anies Baswedan, jelas di depan mata itu sudah menang. Mau PKS berlabuh kepada Ridwan Kamil, silahkan begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan akan menang karena mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa. Yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan. Tetapi secara akal sehat kita dan waras kita, kalau kita memilih pemimpin, ya saya kira Anies Baswedan akan menang. Kalau PDIP misalnya menjadi wakil, saya rasa juga luar biasa begitu. Tergantung dari PKS, tergantung dari Nasdem, ya tergantung dari Nasdem. Karena kabarnya PKS ini sudah mereka ditawari ini itu oleh koalisi Prabowo. Kalau mereka mau jelas di depan mata bahwa PKS sampai hari ini begitu kan ya sudah tidak tahan menjadi oposisi. Mereka akan kehilangan pendukung-pendukung mereka. Jadi perbedaannya sekarang adalah memilih PKS atau memilih Anies Baswedan. Perbedaannya seperti itu. Makanya respon Ahok tidak begitu santer begitu kan, tidak begitu nuansanya mengikuti apa yang dilakukan oleh partai begitu. Makanya ketika ini kalau dibentuk agar mencegal mereka begitu kan, maka saya kira Ahok juga penting untuk menjadi tim sukses di situ. Kalau partai menunjuk, siapa yang tidak mau? Makanya saya sampai hari ini merespon baik begitu kan ya kepada para teman-teman yang mendukung Anies Baswedan. Terus kemudian mereka kalau Ahok menjadi tim sukses, saya kira akan banyak yang kemudian kemenangan saat ini ya di DKI Jakarta. Mari kita baca ini. Ketika respon Ahok saat tahu PDIP ingin usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara terkait wacana PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Menurut Ahok, PDIP merupakan partai demokratis. Ahok lantas menyebutkan nama yang akan diusung sesuai dengan usulan dari kader-kader daerah. Dari partai ya PDIP demokratis ya, sangat demokratis. Pasti menampung dan meneruskan ke DPP apa yang akan menjadi akar rumput. Ahok menjelaskan bahwa perihal demokratis itu tercermin dalam pengusulan nama kandidat. Ia mengaku tak hanya satu nama yang diusulkan. Makanya kalau Anies Baswedan masuk pada radar PDIP di situ begitu kan ya, lalu kemudian yang dipilih itu Anies Baswedan, saya yakin Ahok akan menjadi tim sukses Anies Baswedan. Saya yakin itu begitu. Setidaknya mereka memenangkan. Karena apa? Karena Ahok ini orangnya adalah nasionalis, mentalitasnya adalah mentalitas yang kemudian mereka patuh, tidak mencela-mencela begitu kan ya. Ini yang seharusnya kita amati betul di situ begitu. Dalam artian bahwa kalau mereka saling memberi warna begitu, saya kira akan kemenangan di situ. Karena PKS nampaknya 85% akan gimana begitu kan ya, akan logikanya agak jauh begitu kan ya. Makanya saya sampai hari ini masih bingung sebenarnya kalau PKS itu berlabuh ke situ begitu kan ya. Tapi respon Ahok cukup menarik begitu. Ini salah satunya. Kandidat demikian, Ahok tidak mau merespon spesifik terkait nama Anies Baswedan. Ia menyerahkan hal itu kepada pimpinan partai.
Bisa nanya ke DPP, kata Ahok, ya. Anies telah menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini Anies sudah mengantongi dukungan dari PKB. Anies juga ya turut dilirik ya partai lain, yakni PDIP. Selama ini partai berlambang banteng itu berseberangan dengan Anies. Namun PDIP kini ikut ya memberi sinyal untuk mendukung. Adapun hingga saat ini memang belum ada langkah konkret yang dibuat kedua pihak, ya. Menarik juga Pak Anies ya terang kepada bidang politik DPP PDIP Puan Maharani. Bahkan ya hubungan panas antara Anies dan Ahok PDIP merupakan hasil Pilgub DKI Jakarta. Kala itu ya Ahok bersama Saiful Hidayat, mereka sebagai petahana kalah begitu. Makanya saya berpikir tidak hanya kita harus berpikir tahun 2017 begitu. Tapi harus berpikir sekarang. Artinya kalau PDIP mereka mengusung Anies Baswedan, langkah yang dilakukan Anies Baswedan sejak dulu mereka terkait dengan Yaman, terkait dengan pribumi, terkait dengan nuansa-nuansa yang kemudian politis, saya kira sudah terbantahkan hari ini. Pendukung Anies Baswedan yang saat ini yang sama dengan pendukung PKS, saya kira banyak kalau PKS keluar dari zona itu, saya yakin banyak yang mengalih dukungan kepada Anies Baswedan. Walaupun dari partai PKS sendiri begitu kan ya, dari kader-kader PKS sendiri. Karena dari simpatisan dan pendukung-pendukung PKS yang ada di Jakarta pasti akan memilih Anies Baswedan. Akar rumputnya seperti itu kita. Makanya Ahok ini kalau menjadi tim sukses Anies Baswedan, wah luar biasa mereka. Luar biasa mereka begitu. Makanya saya berharap PDIP ini bisa bergabung kepada kepada Anies Baswedan begitu untuk mengusung Anies Baswedan di Gubernur DKI Jakarta. Entah siapapun wakilnya silahkan, mulai dari PDIP silahkan ya. Asalkan nanti dari Partai Nasdem mereka mau begitu, karena nampaknya Partai Nasdem kayaknya begitu kan ya. Kayaknya agak belum mau. Masih digoda di situ. Maka koalisi Prabowo di situ digoda hari ini, PKS digoda. Nampaknya mereka akan mau begitu. Tapi kita tunggu saja. Yang saya tahu partai PKS sampai kapanpun ditawari jabatan ini jabatan itu mereka tidak mau begitu kan ya. Ya semoga saja Anies Baswedan dengan dengan PSI ya, dengan PKS ya, dengan PKS mereka akan benar-benar mendukung juga begitu. Kasihan banget. Anies Baswedan sudah berdarah-darah, ya PKS juga berdarah-darah di situ. Kalau toh pada hakikatnya minta imbalan kepada koalisi Prabowo dan menerima konsekuensi ini semua, jelas di situ kan ada warna bahwa PKS dikasih tulang aja mereka mau. Ini pertarungan yang sangat luar biasa ya. Makanya Ahok itu karena elektabilitasnya sangat turun begitu, bukan tidak mungkin mereka akan disodorkan ke yang lain. Entah Pak Andika Perkasa, kabarnya Pak Andika sana sini begitu, katanya mau dimajukan di situ. Ya kita lihat saja realitasnya nanti. Tapi bagi kami analisis kami adalah pasti kalau PKS ingin berlabuh kepada Prabowo menawar ya, dan ditawar adalah wakil mereka, kalau mau jelas mereka Anies Baswedan posisinya semakin sempit di situ. Kalau menyodorkan PKS ya, kalau ingin PKS mendukung Anies Baswedan harus menjadi wakilnya harus dari PKS. Dan itu yang jadi repot bagi Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan itu sudah representasi sama pendukung dengan PKS. Masa mau PKS kadernya mau PKS lagi? Kan begitu logikanya. Begitu logika kita begitu kan. Artinya kan agak jauh. Makanya kita harus berpikir siapa yang menang, bukan berpikir siapa yang akan menjadi wakil. Ya, menjadi wakil ini, wakil itu dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.